Femtrip Nias 2022 Berwisata di Sumber Raja. Hai everyone, aku pergi ke Pulau Nias beberapa waktu yang lalu. Jadi aku ikutan fam trip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara. It was 4 days and 3 nights. Perjalanan kita eksklusif banget ya, because they said everything very good. Alright, let's get started. By the way, sekarang kalau traveling itu semakin banyak beban yang dipikirin. Selain bawa beban hidup, juga bawa beban konten cuy. Jadi selain ngurusin tentang konten di media tempat aku kerja, aku juga I have to create a social media content. So, kalau ada informasi yang ternyata tidak selengkap yang kalian harapkan, just please excuse me. Pertama, kita berkunjung ke desa Hilisimaitano, salah satu desa wisata yang sedang dikembangkan selain Bau Mataluo yang memang udah famous lebih dulu. Desa ini berlokasi di Kabupaten Nias Selatan. Begitu sampai, kita disambut dengan tarian Fameafo or Welcoming Dance. Jadi tarian selamat datang ini dipersembahkan oleh muda-mudi Nias, ada juga anak-anak sampai orang tua. Semua pertunjukan yang ditampilkan di desa ini membuatku terkesan. Desa ini menampilkan cara hidup warganya di zaman dahulu kala seperti membuat kerajinan, bertani, sampai berburu. Terakhir kita disajikan pertunjukan kolosal Famadaya Harimau atau tarian mengarak patung harimau. Look at them, the way they are dancing, irama musiknya, hentakan kaki dan nyanyiannya membuat suasana jadi semakin sakral. Can you imagine that? Okay, let's move to situs Megali Tundrum Bahu di Desa Lahusa Idanotae, masih di Kabupaten Nias Selatan. Butuh effort sih untuk datang ke situs ini. Waktu itu perjalanan sekitar 2 jam, berhenti di drop point pertama, kita harus ganti mobil double cabin. And the adventure started. Oh, betulan hamba. Soalnya aku di depan ini, wih. Wah, bang. Apa terbalik? Bang. Jadi dari sini kita drop kendaraan, terus kita jalan kaki ke atas, oke? Kalau lihat medannya, ini jalan cukup berbahaya ketika hujan karena pasti licin. Mudah-mudahan ke depan ada pembangunan seperti anak tangga mungkin yang bisa memudahkan pengunjungnya untuk menuju lokasi sekaligus tentu tidak membahayakan ketika hujan turun. Alright, kita udah sampai. Aku rada ke distract dengan bangunan ini. There are supposed to be a souvenir shop, but I don't know, it's not working. Just let's move up. Jadi kalau menurut Balai Arkeologi Medan, usia situs ini berkisar antara 220 sampai 460 tahun lalu. Hal yang menarik ketika sampai di situs ini adalah kalian harus manut dengan aturan yang ada. Karena tempat ini tuh sangat keramat, meskipun sepanjang mata memandang yang terlihat hanyalah batu. Tapi menurut kepercayaan warga di sana, batu-batu tersebut punya nilai mistis. Mau masuk aja ada doa yang disampaikan oleh penetua dari kampung itu. Harus menjaga sikap dan harus menjaga tutur kata. Diawali dengan doa, kemudian kami disuguhkan dengan pertunjukan pencaksilat. Selanjutnya tarian moyo atau tarian elang. Aku rada susah menemukan literatur tentang destinasi ini. Tapi kalau kata warga, dulu tempat ini adalah kerajaan.
Dan batu-batuan ini dipergunakan untuk bercengkrama atau seperti area penyambutan tamu. Tapi ada juga bagian yang paling menyeramkan, yaitu pemenggalan kepala. Serem. Wajar ya, karena zaman dulu mungkin masyarakatnya belum kenal hukum. Jadi kalau berbuat kesalahan, maka hukum yang berlaku di masyarakat tersebut yang diterapkan. Apalagi ya, oh iya, batu-batu yang berbentuk bundar ini kalau ditabuh bisa mengeluarkan irama kayak gendang gitu loh. Next, desa terakhir yang kita kunjungi adalah Desa Hilinawalo Batu Silawa, masih di Nias Selatan. Kita tiba di sini pas waktu maghrib, tapi semangat dan sambutan warganya such a warm welcome, you know. Mereka menari, bermain musik, dan berkisah tentang desa ini. Jadi setiap desa di Pulau Nias itu punya historinya masing-masing, bahkan punya ciri khas rumah adatnya. Spending 4 days with the North Sumatra Tourism and Culture Department on their fam trip program, it was amazing. And I will tell you my point of view about Nias in my next video. See ya!